Karena biasanya kita cuma berhadapan di Zoom. Kalau Jumat malam kita di sana Zoom kan. Dan untuk belajar sama-sama muka dengan muka, menjelaskan firman Tuhan yang sangat indah dan sangat penting. Enak sekali kalau berhadapan langsung seperti ini. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk bertemu. Kita akan bahas sedikit tentang, tadi kita sudah bahas di Kejadian 3 ayat 15, dan kita akan bahas sedikit tentang hal itu. Dan Kejadian 3 ayat 15 adalah janji Tuhan yang pertama kali Dia berikan kepada manusia setelah mereka jatuh dalam dosa, dan itu adalah alfa daripada janji Tuhan yang kita sudah lihat omeganya di Wahyu 12:17, bahwa di Wahyu 12:17 mereka ini sudah membenci dosa sehingga diperangi oleh naga di Wahyu 12:17, betul? Dan kalau mereka diperangi oleh naga di Wahyu 3 ayat, di Kejadian 3 ayat 15, mereka memerangi Tuhan karena mereka sudah bersekutu dengan ular. Sekarang mereka memerangi naga. Jadi sudah berhasillah Injil di dalam kehidupan keturunan Adam di akhir zaman, betul? Kejadian 3:15. Tetapi jadilah kehendak Bapa. Apa artinya? Artinya bukan main beratnya. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau bisa ada cara lain untuk selamatkan manusia tanpa minum cawan ini, saya akan pilih cara itu. Padahal Dia sudah tahu sebelum manusia berdosa bahwa Dia akan datang dan harus minum itu. Dan waktu dia harus minum, Dia bilang, ada nggak cara yang lain? Saya masih mau selamatkan mereka, tapi apakah ada cara yang lain? Jadi itu terjadinya di Getsemani, dan itu sedikit lagi Judas mau datang. Artinya bukan main beratnya. Jadi kalau kita benar-benar mengerti betapa beratnya, dan kita bisa mengerti dengan belajar nubuatan. Karena nubuatan menggambarkan berapa beratnya dan berapa gencetan dunia yang akan menggencet kita. Sehingga apa? Kenapa kita digencet? Kenapa kita digencet? Dan kenapa Tuhan izinkan kita digencet? Kenapa kira-kira? Kenapa kita digencet? Karena hanya dengan digencetlah keluar minyaknya. Jadi harus digencet, harus dikuras. Karena kalau nggak dikuras, minyaknya tetap di bulir-bulirnya. Jadi memang harus diperas supaya keluar minyaknya, dan lebih keras diperas, lebih banyak mengalir minyaknya. Jadi nggak ada cara lain selain diperas. Dan penganiayaan itu adalah cara untuk kasih keluar minyak yang sudah kita kumpul sebelum midnight. Dan apakah Tuhan Yesus waktu diperas di Getsemani keluar darah? Keringatnya, dia sampai keluar darah. Dia berdoa sampai keluar darah dari pori-pori keringatnya. Oke. Saya mau cari satu ayat, lalu kita ke situ ya. Di Bible Study hari-hari kita sudah bahas sedikit, tapi saya mau ulang kembali. Oke, Lukas 17 ayat 5. Lukas 17 ayat 5, bagaimana kalau kita ambil bagian baca? Oke. Brother Victor bisa mulai baca Lukas 17 ayat 5. Lalu kita ambil bagian supaya semua berpartisipasi dalam belajar ini. Dan kata partisipasi itu saya garis bawahi karena saya suka semua sangat terlibat dalam belajar ini, oke? Lukas 17 ayat 5. Ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Oke. Apakah kalian ingat kita belajar ini waktu itu? Sedikit? Bible study setiap hari. Oke, kalau dibilang increase our faith atau tambahkan iman kami, artinya iman bisa bertumbuh, betul? Tapi iman yang bertumbuh mulainya kecil.
mulainya kecil dan setelah itu dia harus bertumbuh. Oke. Sekarang pertanyaannya, iman kita itu bertumbuh sampai sebesar apa? Sampai sebesar apa? Karena kalau bertumbuh artinya ada saatnya di mana dia sudah mencapai titik tumbuh yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Coba kita baca di sini. Itu dia. Saya nggak bawa dia punya ini. Dia punya pointer merah. Ada kalian? Atau ada sesuatu yang saya bisa tunjuk? Aduh, kenapa saya nggak bawa ya? Nggak ada ya di sini ya? Ada nggak center yang merah itu? Laser. Saya ada, tapi saya malas mau masuk lagi ke situ. Harus bongkar-bongkar lagi. Supaya bisa dari sini saja. Oke, kalau nggak ada, sementara inilah. Menerima akhir daripada imanmu. Betul? Kalau menerima akhir, artinya ada saatnya saya menerima awal daripada iman, betul? Karena Alkitab selalu ajarkan, selalu ada awal dan akhir. Artinya ini omega, di mana ada alfanya, betul? Jadi ada saatnya di mana saya menerima awal iman, dan saya menerima akhir iman, dan antara awal dan akhir iman itu harus apa tadi yang dibaca Brother Baker? Harus bertumbuh. Baik. Kita akan kembali ke situ. Coba kita punya present truth punya ayat Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Saya tahu Brother Victor suka baca, tapi bisa nggak kita bagi orang lain? Terima kasih Brother Victor, oke? Amsal 4 ayat 18. Oke? Amsal 4 ayat 18. Ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai lembang tengah hari. Apa fajar? Cahaya Matahari. Apakah benar matahari? Hari kebenaran. Iya, tapi apakah fajar itu artinya matahari? Oke, matahari kebenaran, betul, tapi matahari. Jadi, apakah matahari tambah lama tambah terang? Tapi pertanyaan saya, apakah matahari tambah lama tambah terang? Enggak. Matahari 100% terus. Tapi kita punya penerimaan akan sinarnya itu, kita bisa terimanya pelan-pelan, walaupun dia selalu 100%, betul? Artinya iman itu selalu diberikan penuh, tapi kita saja yang sanggup untuk terima sesuai dengan kesanggupan, betul? Betul kan? Karena matahari selalu apa? Terang. Matahari selalu terang. Kita saja yang lihatnya tambah lama tambah terang. Artinya Tuhan selalu mau kasihnya berapa? 100%, tapi kita punya kemampuan yang nggak bisa, sehingga kita terimanya sesuai dengan kita punya kemampuan. Betul? Oke, mari kita lihat ayat ini. Tetapi jalan orang benar. Oke, pertanyaan. Saya mau tanya kepada siapa ya? Tante Maca. Jalan orang benar mulainya di mana? Di mana mulai jalan orang benar? Kalau mulai jalan orang benar, artinya jalan orang benar. Oke, jawab dulu lah sebelum saya tanya selanjutnya. Di mana mulai jalan orang benar? Dan di mana itu tentu saja bukan tempat atau lokasi, tapi di mana dalam kehidupannya dia mulai jalan sebagai orang yang benar, itu dia. Ya. Lain. Karena itu dengan mendengar. Di mana? Jadi kalau jalan orang benar, sebelum jalan orang benar, dia jalan orang tidak benar, betul?
Di mana mulai benarnya? Jalannya? Di mana? 1 Yohanes 1:9. Saat dia mulai bertobat terima firman. Di mana? Di buku Roma. Di buku Roma mana? Di mana dia mulai jalan sebagai orang benar? Roma 5 ayat 1 dan 2. Oke, mari kita ke situ. Oke. Roma 5. Tapi terima kasih Saudara Victor. Roma 5 ayat 1 dan 2. Kita lihat benarnya mulai di mana? Roma 5 ayat 1 dan 2. Oke. Di sini. Di sini dia mulainya kan, jalan orang benar. Di sini dia bukan benar. Dan kalau di sini bukan dia tidak benar, di sini dia benar, artinya jalan orang benar mulanya di saat dia dibenarkan. Betul? Dia harus dibenarkan dulu sebelum dia bisa berjalan sebagai orang yang apa? Benar. Artinya dia dibenarkan. Bahasa Inggris dibenarkan apa? Di-justify. Justified, oke? Coba kita lihat di situ. Roma 5 ayat 1. Oleh sebab itu, dibenarkan oleh iman, sekarang dia orangnya apa? Benar. Tapi untuk dia menjadi orang yang benar di sini, karena dia dibenarkan, dia sudah harus ada apa sebelum itu? Nah, ini dia yang kita belajar. Harus ada iman. Karena tanpa iman, dia nggak bisa diapa? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah iman itu bertambah-tambah? Apakah ada awal dan ada akhirnya? Pertanyaannya, apakah di sini iman awal, iman akhir, atau antara awal dan akhir? Kira-kira lah. Oke, kita akan lihat ya. Di sini sudah tahu harus ada iman. Pertanyaan kita, awal, akhir, sudah pasti bukan apa? Bukan akhir, sudah pasti bukan akhir. Jadi antara awal dan akhir, oke? Dia sudah harus ada iman untuk dibenarkan. Oke, kita jalan terus. Dibenarkan oleh iman. Pertanyaannya, apakah orang yang lihat beda. Di sini by, oleh, bahasa Indonesianya because, karena. Jadi saya mau tanya, apakah dia dibenarkan oleh iman atau karena iman? Apa artinya dibenarkan karena iman? Apa dibenarkan karena iman? Apakah karena iman artinya imanlah yang bertanggung jawab untuk membenarkan dia? Apakah itu pengertian kalian? Sepertinya. Kalau oleh iman apa? Oleh iman kita menuju Kristus kita dibenarkan. Jadi apakah imannya yang membenarkan? Bukan. Oleh iman bukan. Tapi karena ada iman saya dibenarkan. Itu oleh. Karena. Sudah putar ini kayaknya. Iman karena ada iman. Karena ini dan ini beda loh. Dia bicara yang oleh iman. Iya. Karena ada iman, jadi oleh iman itu kita dibenarkan. Iya, tapi bukan karena kan? Bukan karena iman. Itu dia. Jadi apakah karena salah? Salah. Salah, itu dia. Apakah yang lain mengerti itu? Iman nggak membenarkan kita, tapi kita dibenarkan karena kita ada iman. Iya. Itu dia. Jadi bukan itu. Karena ada iman, bukan karena iman. Oke. Mudah-mudahan mengerti ya. Berarti iman yang membenarkan. Betul. Dan yang membenarkan kita bukan iman. Betul. Siapa yang ngerti ya? Oke. Jadi kalau kita dibenarkan karena kita ada apa? Karena kita ada iman. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kapan kita nggak ada iman? Kapan kita nggak ada iman? Dan jawaban kalian harusnya begini, waktu kita nggak dibenarkan. Apakah begitu? Betul nggak? Kapan kita nggak ada iman? Di saat kita nggak dibenarkan. Betul? Coba pikir baik-baik. Setuju nggak?
Waktu saya nggak dibenarkan itu karena saya nggak ada iman. Setuju nggak? Bagaimana? Kita tidak ada iman. Saya nggak dibenarkan karena saya nggak ada iman. Karena saya dibenarkan karena ada iman. Apakah benar itu? Iya. Oke, kalau saya bilang begini, kenyataannya saya nggak dibenarkan karena saya nggak ada iman. Bagaimana? Sama saja. Tadi yang ditanyakan kapan kita tidak dibenarkan? Enggak, kapan nggak ada iman? Kapan nggak ada iman? Waktu kita nggak dibenarkan. Sama kan? Setuju itu? Ray? Atau sebelum dibenarkan. Kita kira kapan kita tidak ada iman saat kita belum dengar firman ya benar. Kita- Karena kita dengarkan firman maka iman ada kan? Iya, tapi itu sudah agak meluas. Oh, Itu benar, tapi itu kita nggak mau ke situ dulu. Kalau saya dibenarkan karena saya ada iman, artinya kalau nggak ada iman, saya nggak dibenarkan, gitu aja. iya betul. Betul? Iya betul. Coba pikir baik-baik. Artinya ada saatnya dalam kehidupan saya nggak ada iman. Dan oleh sebab itu, saya nggak dibenarkan. Oke, mari kita lihat, oke? Ray sudah call? Saya sudah on? Belum kayaknya, Ray. Sudah? Oh, freeze. Oke, mari kita ke Mazmur 119:105. 119:105. Mazmur 119:105. Kita bisa nyanyi lagu itu malahan kan? Ayat itu. Saya langsung sini aja, ngapain sini lagi gitu. Lebih cepat katanya. Oke, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman sama dengan apa? Terang. Firman sama dengan terang. Oke. Sekarang kita ke Roma 10 ayat 17. Firman sama dengan terang. Karena firman itulah yang menerangi jalan saya. Artinya firman itu terang. 17. Oleh sebab itu, iman munculnya oleh mendengar akan terang. Firman itu mendengar akan terang. Apakah mendengar terang bisa didengar nggak? Enggak, yang bisa didengar apa? Firman, tapi firman itu sama dengan terang. Jadi bisa nggak saya bilang ya? Roma 10:17. Jadi apakah mendengar terang, saya bisa bilang itu karena sama dengan dengar firman Tuhan? Apakah mendengar terang sama dengan melihat terang? Yap, betul. Oke. Jadi mari kita simpulkan sejauh ini. Orang yang mendengar firman Tuhan melihat terang Tuhan. Setuju? Dan waktu dia lihat terang Tuhan, itulah apa? Iman. Betul? Setuju? Dan pertanyaannya, apakah ada saatnya di mana kita nggak ada apa? Oke. Yohanes 1. Nah, sebelum kita lanjut, make sure semua bisa ikuti. Dan kalau nggak ngerti, tolong tanya, bilang, bisa ulang lagi itu, saya kurang mengerti, nggak apa-apa. Karena ini kita belajar sama-sama, oke? Karena saya nggak mau ada yang nggak ngerti, lalu malu, lalu ketinggalan. Akhirnya kesimpulannya beda nanti. Bisa ikuti? Iman muncul karena ada terang. Terang, tapi ada firman. Tapi firman itu terang. Jadi iman muncul waktu saya lihat terang. Karena firman didengar, terang saya lihat. Saya nggak bisa dengar terang, tapi saya lihat terang. Tapi terang sama dengan firman. Artinya lihat firman sama dengan dengar firman. Apakah itu oke? Karena bisa membingungkan kalau nggak mengikutinya. Oke? Kesanti bagaimana? Ya. Apakah saudara-saudara kita sudah datang? Artinya sudah kalau gitu. Mantap.
Mana Brother Alex? Oh, oke. Mantap, mantap. Senang sekali. Terus terang saya bilang saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara. Ya. Apalagi Brother Alex ya. Dia mau dengar ini. Waduh, betul. Kita review. Bagaimana Mama Yos selama Sabat? Oke. Bisa? Oke. Oke. Joanne, tolong ringkaskan apa yang kita baru belajar setelah buka Sabat. Bunyi-bunyi ya. Nah, ini dia. Oke. Jangan lupa kita mulainya dengan iman bisa apa? Bertumbuh atau bertambah. Lalu kita lihat bahwa ada akhir daripada pertumbuhan iman di mana dia sudah dipenuhi dengan iman. Lalu kita lihat bahwa jalan orang benar. Lalu kita lihat kapan dia benar. Dia dibenarkan karena dia ada iman. Nah pertanyaannya, apakah ada saatnya dia nggak ada iman? Dan itulah yang kita sedang mencari tahu. Apakah ada saatnya dia nggak ada iman? Dan argumentasinya, ada dong saatnya dia nggak ada iman. Karena waktu dia nggak ada iman, dia belum dibenarkan. Gitu loh. Tapi bisa saja itu salah. Tapi bisa saja benar. Nah kita mau cari tahu. Gitu? Ya, silakan. Tunggu, teori dulu. Teori belum habis. Bagaimana saya bisa lihat praktek kalau belum mengerti teorinya? Teori dulu. Oke. Apakah sejauh ini oke? Oke. Kita ulang lagi untuk kita punya saudara-saudara yang baru datang. Kita ke Yohanes 1. Yohanes 1 ya. Oke, untuk mendengar firman Tuhan sama dengan melihat apa? Terang. Di mana ayatnya? Kan. 119, 105. Betul sekali. Oh. Jadi, kita akan lihat bahwa lihat firman Tuhan sama dengan iman. Betul? Iman. Oke. Well, kita baca dan kita akan ulang lagi. Kita punya saudara-saudara sudah sampai semua, oke? Ayat 9. Ayat 9. Oke, bagaimana kalau kita baca ayat 7 supaya dapat latar belakangnya? Yohanes 1 ayat 7. Yang sama itu adalah Yohanes Pembaptis, dia datang untuk menjadi saksi. Untuk memberi saksi akan terang itu. Dan terang itu L-nya huruf besar, artinya terang itu siapa? Tuhan Yesus. Tuh. Okay. Untuk mengerti akan apa yang kita sedang pelajari, yaitu iman bertambah. Dan kalau bertambah, ada saatnya berakhir. Iman itu, waktu iman itu sudah maksimum. Maksimum. Dan kita tanyakan tadi bahwa apakah ada permulaan iman? Well, ini nggak bilang permulaan, ini hanya bilang dia dibenarkan karena imannya. Tapi apakah ini permulaan iman atau akhir? Kita tahu bukan akhir. Pertanyaannya apakah awal? Kita nggak tahu. Pokoknya kita tahu dia di sini ada iman. Jadi kalau dia dibenarkan oleh imannya, apakah sebelum dia dibenarkan dia nggak ada iman? Itu pertanyaannya.
Kalau dia dibenarkan karena ada iman, karena imannya, apakah sebelum dia benarkan itulah bukti bahwa dia nggak ada iman? Betul? Itu dia. Dan oleh sebab itu kita ke Roma 10:17 dikatakan bahwa iman bertumbuh dengan mendengar firman Tuhan, dan sesuai dengan Mazmur 119:105 bahwa firman Tuhan itu sama dengan terang. Artinya iman bertumbuh dengan kita melihat terang, karena terang itu adalah firman Tuhan, betul? Oke, apakah sudah bisa ikut di situ? Dan oleh sebab itu kita akan baca di sini. Yohanes datang sebagai saksi dan menjadi saksi akan terang, agar semua orang melalui dia bisa percaya. Yohanes bukan terang itu, dia hanya menjadi pemantul terang. Kita setuju? Lalu ini dia. Itulah terangnya yang bukan Yohanes. Dialah terang itu yang bukan Yohanes. Dialah sumber terang yang Yohanes hanya pantulkan. Dialah sumber terang yang menerangi. Apa artinya setiap? Berapa nggak kena kalau setiap? Nggak ada. Artinya apakah semua orang diterangi? Sekarang pertanyaannya, kalau semua orang diterangi, mana dia? Sini. Kalau semua orang diterangi, semua orang yang mana? Semua orang yang lahir di dunia. Apakah dibilang lahir di sini? Datang ke dalam dunia itu artinya apa? Lahir. Karena nggak ada yang dari luar angkasa kan? Artinya datang ke dunia, ya dilahirkan. Artinya semua orang yang lahir sudah terima apa? Iman. Apakah terang iman? Artinya di mana permulaan iman kita? Di saat kita lahir. Jadi pertanyaannya, apakah ada saat dalam kehidupan saya tidak ada iman? Jadi pertanyaan saya, kalau ini saya tidak dibenarkan, sementara saya dibenarkan, apakah saya tidak dibenarkan karena saya tidak ada iman? Bukan. Artinya saya tidak dibenarkan karena saya tidak gunakan iman yang saya ada. Betul? Itu dia. Karena semua orang ada apa? Itu dia. Oke, Ray bisa mengerti? Oke. Jadi apakah kita semua di sini sudah terima iman? Tapi apakah iman kita maksimal atau minimal? Minimal waktu lahir. Ini dia. Oke, itu dia. Oke, dan oleh sebab itu, waktu kita baca tadi di mana itu? Waktu kita harus menambah iman di mana? Lukas berapa? 17:15. Apakah di situ dibilang iman harus bertambah? Artinya iman bertambah sejak kita apa? Lahir. Mari kita ke 1 Petrus 1 ayat 9. Kita kembali lagi situ. 1 Petrus 1 ayat 9. Apakah itu akhir daripada iman kita? Apakah akhir daripada iman artinya kita sudah memiliki maksimal daripada kemampuan kita terima iman? Iya. Okay. Jadi apakah orang yang sudah menerima iman, akhir iman adalah orang yang nggak mungkin meragukan Tuhan? Dosa? Nggak mungkin. Karena dosa adalah meragukan siapa? Tuhan. Jadi nggak ada keraguan lagi dalam orang ini karena imannya 100 berapa? Persen. Okay. Jadi dosa itu sebenarnya apa? Meragukan Tuhan. Ya, betul. Semua itu dosa, betul? Kalau nggak ada iman, dosa. Oke, mari kita ke Kejadian 3. Oke. Jadi setelah kita sudah ambil kesimpulan yang kita sudah simpulkan dengan mantap, setelah itu kita nggak mau hanya dari Ambon nyanyi, kita mau yang dari lain juga nyanyi, oke? Saudara setuju kira-kira? Ya dong, kita akan semua nyanyi kan? Jadi sudah dapat nyanyi, karena itu namanya apa? Kalau kita belajar lalu ada yang nyanyi, itu namanya apa? Camp meeting.
Bedanya nggak ada tenda. Itu aja. Tapi itu namanya camp meeting. Relax kalau kita belajarnya, oke? Relax. Oke, kita mau kemana tadi? Kejadian 3. Mari kita lihat, ada sesuatu yang kita harus tarik kebenaran yang indah di sini. Kenapa setan pilih ular? Hei, kenapa dia pilih binatang yang paling cerdik? Karena cepat apa? No, ular nggak bisa menipu, tapi bagus sekali jawabannya. Jerry, mantap. Kenapa dia pilih ular yang paling cerdik? Di ayat ini jawabannya. Oke. Kalau yang paling cerdik, ini dari segi cerdik dengan nggak cerdik. Apakah ada yang tidak secerdik kalau begitu? Iya. Kenapa dia nggak pilih yang tidak secerdik dengan ular? Selain setan pun cerdik, kenapa dia pilih yang paling cerdik? Nggak pilih yang tidak secerdik? Hah? Oh, bagus, melambangkan dirinya. Tapi saya belum puas dengan jawaban itu, karena ada yang walaupun benar, begini. Kalau dia pilih binatang yang, oke, standar dunia setelah jatuh dalam dosa, tapi ini konsepnya saja. Kalau dia pilih seekor keledai yang keras kepala, yang kalau disuruh kemana-mana nggak mau, lalu dibilang memang bodoh kamu, betul? Disuruh ke kanan ke kiri, bodoh. Kira-kira setan mau gunakan dia nggak? Kenapa? Hah? Susah diatur. Susah diatur katanya. No. Kenapa? Apanya yang tidak meyakinkan? Sudah bagus itu. Apanya? Ya? Kira-kira waktu setan mau pilih, dia pikir dulu mana yang dipilih. Oh, jangan lupa dia makhluk yang paling pintar di bawah Tuhan Yesus. Walaupun kita nggak boleh bilang kepintarannya, nanti dia sombong dan sudah tambah sombong lagi. Tapi itu kenyataan untuk fakta ini, bahwa dia pintar. Jadi kenapa dia pilih ular? Karena dia mau bicara melalui ular, dan binatang yang bodoh, masa dia bicara? Jadi gini, memang hebat, bisa bicara. Dan itu adalah cara untuk Hawa terpesona. Karena Hawa bilang, bisa bicara. Dan memang paling apa? Jadi seakan-akan memang ular, nggak ada setan di belakangnya. Tapi kalau binatang bodoh, palingan ada orang di belakang yang ngomong, ini masa ini bisa ngomong. Ngerti kan maksudnya? Itu maksudnya. Jadi setan mencoba dari ular itu untuk memperdaya Hawa. Ya. Itu dia. Supaya nggak pernah dia ragukan bahwa ada sesuatu di belakang dia yang bicara, karena memang pintar ya patut bicaralah, itu maksudnya. Itu kan, ngerti? Dan apakah Ron Wood bilang karena bisa bicaranya dia dihipnotis? Persis. Artinya apa aplikasi akhir zaman? Jangan percaya mujizat. Jangan percaya mujizat. Oke, kita akan ke Kejadian, kita ke Wahyu 13, lalu kita ke Kejadian, supaya ada ayatnya. Jangan percaya mujizat. Wahyu 13, betul. Apalagi orang-orang yang hebat yang melakukan mujizat, sama dengan ular yang cerdik yang melakukannya, betul? Bahaya sekali. Oke, 13. Oke. Wahyu 13. Yap, mari kita baca. Oh, ini dia. Dan dia melakukan satu kedahsyatan sehingga api bisa turun dari surga di hadapan manusia. Ini kata
penuh dengan maknanya di mata manusia. Apa mata? Apa mata? Manusia bukan lihat dari mata, tapi dari apa? Iman. Artinya orang yang tertipu adalah orang yang harus lihat baru percaya, Thomas. Betul? Jadi kalau saya lihat, saya percaya. Dan karena saya lihat, dia gunakan penglihatan saya untuk tipu saya. Padahal man shall not live by sight, but by itu dia. Jadi kalau saya nggak ada iman, saya bergantung kepada saya punya apa? Dan waktu saya punya penglihatan, dia kasih penglihatan yang dahsyat. Seperti Hawa lihat ular bicara. Wah, hebat, sudah pasti dari surga. Oh, itu dia. Itu kan? Jadi apakah kita mau jadi seperti Thomas? Buktikan dulu. Buktikan, saya harus lihat dulu. Bahaya sekali. Apa bukti kita? Tuhan sudah bicara, itu bukti kita. Tuhan sudah berfirman, itu bukti kita. Mana buktinya? Tuhan sudah berbicara, itu buktinya. Ada lagi? Tidak ada. Sekarang praktekkan saja. Itu dia. Ya kan? Oke, kembali ke Kejadian 3. Sebelum Kejadian ketiga, ini senario yang saya mau gambarkan. Bilanglah kita punya iman lemah pada midnight, lalu setan mau jatuhkan iman yang sudah lemah. Dan pasti akan jatuh, tapi dia punya cara kasih jatuh ialah dia akan tuduh saya bahwa saya ini bukan pengikut Tuhan Yesus. Pas bilang, saya pengikut Tuhan Yesus. Kamu bukan pengikut Tuhan Yesus. Oh, saya pengikut Tuhan Yesus. Lalu tahu apa? Lalu dia bilang, kalau kamu pengikut Tuhan Yesus, saya mau bikin mujizat ini. Saya akan bangkitkan orang. Dan kamu akan percaya saya. Lalu dia bangkitkan orang. Setan bisa bangkitkan orang nggak? Tunggu dulu. Setan bisa bangkitkan orang nggak? Mustahil. Karena untuk membangkitkan orang harus memberikan kehidupan, dan kehidupan itu hanya dimiliki oleh siapa? Artinya setan bisa bangkitkan orang kalau orang itu sebenarnya setan menjelma sebagai manusia, dia bisa. Apakah Raja Saul lihat Samuel? Dia melihat setan yang menjelma sebagai Raja Saul. Samuel. Betul? Jadi apakah itu Samuel? Itu setan. Tapi kalau saya imannya lemah, wah benar ini. Ini dia benar. Lalu dibilang, kamu bilang kamu nggak percaya. Saya bisa. Dan karena saya hidup berdasarkan penglihatan, saya harus percaya karena saya sudah di-challenge setan. Dia bilang, kalau saya bisa buktikan, kamu percaya nggak? Iya, coba. Sudah masuk perangkap yang kuncinya sudah dibuang. Jangan pernah main-main dengan siapa? Karena dia lihai untuk masukin perangkap, lalu dia bilang, pengecut kamu nggak bertanggung jawab, kamu bilang kamu percaya. Dan saya punya ego, kalau mau saya ada, habis. Ngerti ya? Oke, kita ke Kejadian 3. Malam ini kita relax saja belajarnya. Kemana saja roh menuntun, ke situlah kita pergi ya, Sen. Oke, kita baca ayat 2 sekarang. 3 ayat 2. Oh, iya. Ada di situ, betul. Saya butuhkan yang merah. 2. Ya. Kejadian 3 ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Coba kita mundur ke ayat 1. Mari kita lihat gaya setan ngomong. Bukankah? Betul sekali. Bukankah Tuhan bilang? Bukankah Tuhan bilang bahwa nggak boleh pohon dimakan?
Jadi itu menuntut jawaban kan? Bukankah? Lalu kalau saya bilang, no, itu bukan yang Tuhan bilang, habis, sudah. Karena yang penting kamu bicara, lalu mulai berargumentasi dengan otak yang sangat jenius. Bukankah Tuhan bilang? Lalu dia bilang, no, bukan itu yang Tuhan bilang. Jadi, apakah jawaban Tuhan Yesus? Coba, roti bisa nggak jadi itu? Oh, bisa sih, tapi saya nggak mau. Habis Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Telah tertulis. Telah tertulis. Dan kalau kita baca, Tuhan Yesus punya jawaban waktu dia kecil. Dia cuma tahu jawab telah tertulis. Dan dia waktu dia bilang telah tertulis, karena dia sudah baca apa yang tertulis. Bukan dia kutip sesuatu yang dia belum pernah baca. Tahu kenapa? Karena waktu saya kutip telah tertulis, setan sudah tahu ayat itu karena dia sudah baca. Jangan coba bilang telah tertulis kepada dia kalau saya belum baca, padahal dia sudah baca. Karena kalau dia sudah baca, dia bilang, bukan itu yang dibilang. Saya bilang, oh ya? Mana ayatnya? Dengan senang hati dia buka. Ini ayatnya. Benar habis saya. Jadi ini dia. Dan wanita bilang, kita boleh kok makan, kecuali satu yang kita nggak boleh makan. Apakah yang Hawa bilang benar? Setan nggak peduli dia bilang benar. Yang penting kamu sudah ngomong sama saya. Dan kita tahu Roh Nubuat bilang, waktu dia sedang bilang ini, dia bilangnya begini. Mulai dari mana ya? Tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman. Ya tentu saja jauh lebih bagus dari itu. Tapi dia nyanyi. Dia nyanyi. Dia nyanyi, betul kan? Dia nyanyikan pertanyaannya. Lalu bukan cuma bisa ngomong, nyanyi merdu lagi. Apakah Roh Nubuat bilang, saya lupa kutipannya, tolong cari, dia bisa nyanyi kuartet sendiri. Dia bisa kuartet sendiri. Jadi kalau kita bilang, berikut akan ada yang nyanyi kuartet, dia maju sendiri. Mana temanmu? So, sayalah dia. Apakah kedahsyatan itulah kuncinya untuk tipu orang? Karena orang akan tertipu kalau ini bukan ini. Hebat nyanyi. Tunggu dulu. Bahaya sekali kalau kita nggak bergantung dan tinggikan Tuhan lalu. Bukan main. Kalau kita tinggalkan manusia, kita siap dijatuhkan setan. Dan manusia yang mau ditinggikan, sudah dijatuhkan setan. Harus selalu ingat rendah hati. Karena di surga, hanya yang rendah hati yang masuk. Ini, jadi kita harus tahu bagaimana cara setan. Dan Alkitab dia nggak suka sekali, karena Alkitab menunjukkan cara dia. Yang kita bisa jaga-jaga, supaya kita nggak masuk perangkap. Makanya kalau kita nggak baca Alkitab, kita ada cara untuk cari tahu yang kita nggak cari tahu. Dan dia begini, kamu cari tahu hal-hal yang lain lah tentang hal-hal dunia yang dahsyat-dahsyat. Kamu cari tahu itu. Dan kalau kamu hebat itu, yang penting kamu nggak tahu tentang saya. Nanti waktu sisa saja kamu cari tahu tentang saya, tapi kamu sudah penuh dengan hal duniawi, dan sudah ngantuk dan capek, dan yang kamu baca, kamu nggak tahu itu tentang saya. Itu dia. Setan bukan main. Liciknya. Jadi waktu dia bilang, apakah memang Tuhan bilang begitu? Dan wanita bilang, no, bukan itu yang Tuhan bilang. Lalu dia bilang apa? Kalau saya makan dari pohon itu, saya akan mati. Lalu setan bilang selanjutnya, lalu setan bilang apa? Oh, kamu gak mau mati.
Kalau kita makan, Tuhan bilang kalau kita makan mati. Dia bilang, no, jangan percaya itu. Kamu nggak mau mati. Setan sedang meragukan Tuhan. Seakan-akan Tuhan pembohong. Dosa karena kita apa? Ragu. Enggak, kamu nggak akan mati. Lalu dia semen dengan alasannya kenapa nggak akan mati. Malahan kamu akan hidup lebih hebat daripada kondisi kamu sekarang. Jadi bukan mati, malahan kamu akan menjadi seperti siapa? Dia. Apa kuncinya? Kalau saya nggak pernah puas akan kondisi situasi saya dan saya mau lebih daripada yang Tuhan sudah berkati, dia yang akan bilang, kamu akan menjadi seperti dia, mau nggak saya tolong kamu? Karena saya selalu nggak pernah puas dengan berkat Tuhan kan? Dan dia akan bilang, saya bisa tolong kamu untuk memuaskan kebutuhan kamu. Padahal Tuhan sudah kasih secukupnya. Jadi kalau kita mengeluh terus, gampang jatuh. Karena yang akan memenuhi kebutuhan kita siapa? No, setan. Setan yang akan memenuhi. Oke, jadi yang kita mau cari di sini ialah orang yang ragu adalah mangsa siapa? Setan. Oh, bagaimana saya tidak ragu, betul? Oke, kita ke Yakobus 1. Yakobus 1. James. Okay. Oke, mari kita mulai baca ayat 13. Dan ini kita akan kaitkan dengan pembahasan kita tadi. Jadi dari segi lain kita akan masuk ke pelajaran kita tadi. Oke, ayat 13. Tolong yang belum baca, tolong baca. Apabila Oke. dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau seorang digoda, digoda, dicoba ya. Goda kan sama? Bukan siapa yang goda? Bukan Tuhan. Apakah pernah Tuhan menggoda? Enggak pernah. Karena Tuhan enggak pernah mau membuat orang itu ragu akan dirinya sendiri. Karena penggodaan itu untuk saya ragukan Tuhan. Masa Tuhan goda saya supaya saya meragukan dia? Mustahil. Oke. Jadi kalau seorang digoda, bukan Tuhan yang menggoda, lalu di sini dibilang seterusnya. Ada yang bisa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Wow. Karena ia diseret dan dipikat oleh Apa yang menggoda kita? Oke. Bukan itu yang dibilang, walaupun itu yang dibilang. Itu yang setan gunakan sebagai apa ya kata paling bagus? Daya pikat ya. Ada kata yang saya cari yang belum kena. Saya punya keinginan daging adalah umpan, itu dia. Umpan yang setan gunakan untuk mencobai saya. Jadi itu umpannya. Yang goda saya setan, tapi umpannya saya punya daging. Itu dia. Dan ya, oke.
mencoba dengan menguji beda. Menggoda dengan menguji beda. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kalian sedang ujian sekarang, saya kasih soal lalu ada 10 pertanyaan, betul? Karena kalian sudah belajar 1 minggu, sekarang saya kasih soal yang jumlahnya 10 pertanyaan. Apakah pertanyaan itu untuk meragukan saya? Saya mau tahu kalian mengerti atau enggak. Tapi kalau pencobaan supaya kalian meragukan siapa? Beda enggak? Beda. Jadi Tuhan uji enggak? Iya. Tapi Tuhan goda enggak? Enggak. Nah, sekarang begini. Dalam ujian Tuhan, setan bisa bonceng untuk goda saya. Sudah ngerti? Jadi setan bisa boncengan ujian Tuhan, lalu dia goda saya sementara saya diuji. Itu bisa. Tapi ujian dan penggodaan beda. Karena Tuhan uji saya, tapi Tuhan tidak goda saya. Oke, mengerti ya? Galvin mengerti itu? Oke. Jadi, saya punya keinginan daging adalah umpan yang kalau saya gigit, saya telah jatuh dalam penggodaannya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saya tidak meragukan Tuhan, betul? Sekarang kita tanya, apakah setan bisa dengan bebas menggoda saya kapan saja dia mau? Nolfin bilang iya. Betul? Ada yang bilang tidak. Kira-kira yang belum menjawab, jawabannya apa? Apakah setan dengan bebas bisa mencobai saya kapan saja? Ketika Tuhan izinkan, kalau tidak diizinkan tidak. Mari kita ke buku Ayub. Ayub. Betul. Oke. Mari kita baca ayat 6, 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6. Ya. Ya, boleh. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke, sekarang semua tanya. Ini ayat menjadi ayat perbincangan yang menghasilkan dua kelompok yang pengertiannya sangat bertentangan mengenai kata the sons of God. Karena mereka bilang ini adalah anak-anak Allah, adalah malaikat-malaikat. Apakah malaikat the sons of God? Coba pikir baik-baik. Pikir baik. Apakah malaikat the sons of God? Oke, itu sukar jawabannya. Tapi jawaban yang bukan permanen kalian, iya, enggak ya. Walaupun bisa dirubah. Dan mudah-mudahan bisa dirubah. Sekarang saya tanya, apakah kalian the sons of God? Kalau kalian sons of God, masa malaikat enggak? Oh, terlaluan. Waduh, enak sekali ya. Yang berdosa sons of God, yang enggak pernah berdosa enggak. Bukan main. Sudah ngerti enggak? Apakah malaikat sons of God? Kenapa iya sekarang? Kenapa iya? Kenapa iya? Mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Oke, kita menuju ke situ. Apakah ada yang pernah bilang begini? Kalau Bapa adalah Bapanya Kristus, mana ibunya? Ada kan yang ngomong gitu? Iya. Mana ibunya? Apa jawaban kita? Apa jawaban kita kepada orang itu? Dan inilah jawaban kita. Apa jawaban kita kepada orang itu? Ya enggak adalah Nikodemus. Itu jawabannya. Saya enggak mau melucukan jawabannya. Itu jawabannya. Karena pertanyaan Nikodemus itu, masa bisa lahir kembali? Sama. Jadi kalau kamu bisa percaya Nikodemus, kenapa nggak bisa percaya ini? Itu dia. Karena orang nggak bisa lahir kembali. Dan apakah perlu ibu untuk lahir kembali? Enggak. Sama. Betul kan? Oke. Jadi pertanyaan saya, kalau ada sons, artinya ada apa? No, sons itu anak. Ada bapak. Ya, ibunya nggak usah lah ya, kita udah tahu kan. Kalau ada sons, ada apa?
Ini bapaknya. Sekarang kita ke konsep Nikodemus. Kalau ada anak, ada bapak dan ibu. Oke, bilanglah ada ibu. Jadi sekarang saya tanya, apakah saya kalau anaknya bapak harus ada ibunya untuk ada saya? Dan jawabannya, enggak. Kenyataannya apa? Enggak. Sekarang saya tanya, untuk malaikat diciptakan perlu enggak kalau mereka juga sons of God, ibu? Artinya manusia dengan malaikat sama enggak? Sama-sama sons of God, bukan karena dilahirkan, tetapi karena diciptakan. Ciptakan. Tapi sekarang, apakah kita sons of God? Sekarang. Apakah sekarang kita sons of God? Apakah kita baru diciptakan? Artinya, kita bukan sons of God melalui penciptaan, betul? Oleh apa dan? Kita sons of God sekarang karena apa? Bukan diciptakan. Karena sons of God adopsi. Jadi sons of God itu adalah melalui penciptaan dan melalui adopsi. Tapi kalau Tuhan Yesus sons of God melalui exorsomai, itu bedanya. Sudah masih ingat exorsomai? Jadi kita dengan Tuhan Yesus sama-sama sons of God. Kita diadopsi, malaikat diciptakan, dia di exorsomai. Apa sudah mengerti itu? Ini hanya review lagi. Oke, mari kita kembali ke cerita ini. Sekarang sons of God siapa dan sekarang di sini? Apakah malaikat? Apakah malaikat ini? Mari kita lihat. Kalau kita baca ya, sekarang malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan datang untuk mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Bukan malaikat. Bukan, masa malaikat yang setiap hari di hadapan Tuhan sekarang harus hadapi Tuhan lagi? Orang-orang yang dari dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Apakah Adam sons of God? Ya. Artinya apakah ini Adam dunia yang gak jatuh? Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah ini di surga? Ya. Apakah ini di surga? Apakah ini terjadi di surga? Ini jadi dilematis ini. Ini nggak perlu. Apakah ini di surga? Sekarang ini jadi dilematik, ada yang bilang di surga, ada yang bilang bukan. No, ayat ini tunjukkan jelas sekali jawabannya. Jadi nggak perlu ada kebingungan. Apakah ini di surga? Jawabannya apa? Apa? Tidak. Kenapa? Karena setan nggak bisa ke surga. Mantap, itu dia jawabannya. Karena setan sudah diusir dan nggak pernah bisa kembali lagi ke surga, betul? Padahal setan apa? Juga datang. Artinya di surga? Artinya di luar. Di mana? Kita nggak tahu di mana. Kita nggak tahu di mana. Oke. Jadi waktu mereka datang, lalu Tuhan lihat setan. Hah? Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu bukan di surga? Sementara dibilang datang menyembah. Nah, kalau bukan di surga, lalu ditanya setan, dari mana engkau? Sedang dari Tunggu dulu. mengelilingi bumi. Apakah ini setelah setan diusir dari surga? Iya. Dan apakah setan bisa kembali ke surga? Bisa kembali ke surga nggak, Brother Victor? Enggak, betul? Kita tahu itu enggak. Jadi kalau setan datang juga, apakah di surga kalau dia nggak boleh masuk surga lagi? Ah, betul? Setuju, brother? Sudah setuju? Kalau ini di surga, artinya dia bisa masuk lagi, padahal dia sudah nggak boleh. Ingat nggak, waktu dia diusir, dia bilang, saya mau masuk lagi. Tidak boleh. Tuhan Yesus sedih karena dia nggak boleh masuk lagi, karena dia sudah mengeraskan kepala. Tidak boleh. Tapi kalau pertemuan boleh. Kamu nggak bisa masuk lagi, kecuali pertemuan ini boleh. Enggak dong. Brother Victor, sudah mengerti? Nah, kita nggak perlu perdebatkan ini, karena ini nggak keselamatan kita, hanya untuk pengetahuan saja. Oke? Oke. Berarti masuk di Ulangan 29 ayat 9 dong. Ini Secret. ayat tersebut.
Karena tidak ada yang tahu. Kalau Well, gini. Kalau mau bilang tersembunyi, saya bisa terima dalam konteks nggak penting untuk kita ketahui dan cari tahu. Pokoknya kita tahu ini bukan di surga. Ada juga ajaran yang beredar bahwa ini di bumi. No. Kalau Ada di juga bumi, yang mengatakan bahwa itu di surga dan bukan di bumi. Nominal selama ini di surga. Saya buktikan, dengan Bu. perbandingan anak-anak Allah yang ada di zaman Adam yang mengabdi anak-anak manusia yang cantik-cantik dengan perbandingan dengan anak-anak Allah yang di Oke, Ayat pasal 1 itu beda. Anak-anak Allah beda. Karena yang di buku Kejadian 6 itu adalah keturunan daripada ada. bukan, ya Adam tapi Seth. Dan anak-anak wanita itu keturunan Kain. Jadi beda. Ini bukan Seth atau Kain. Ini adalah yang nggak pernah jatuh. Saya buktikan nggak di bumi. Kira-kira manusia-manusia yang nggak pernah jatuh sedang jalan-jalan ke bumi, sementara di karantina? Tidak. Kira-kira yang bisa ke bumi hanya perawat-perawat karantina namanya malaikat. Kira-kira mereka suka datang ke bumi? Dilarang? Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Karena tempat ini hanya untuk orang sakit dan hanya yang pakai masker bisa masuk ke ruangan karantina. Jadi ini bukan di surga dan bukan di bumi dan kita nggak tahu di mana. Yang penting kita tahu bukan di mananya, walaupun kita nggak tahu di mananya. Masalahnya ada kutipan nubuat yang mengatakan bahwa setan nanti ditutup itu surga pada waktu Kristus sudah tersalib. 12 ayat 10. Bukan itu artinya. Setan ditutup dari hati malaikat, bukan pintunya ditutup. Jadi setan ditutup dari simpatisan malaikat, bukan pintu surga ditutup. Itu Wahyu 12 ayat 10. Saya pikirnya ada menghubungkan, soalnya kan ada di tulisan-tulisan permulaan bahwa ada malaikat yang perkasa menjaga lorong antara ke surga ke bumi ke surga. Jadi setiap malaikat yang akan ke bumi harus menyerahkan kartu emas. Itu dia. Itu Jadi waktu dia setan di tidak bisa ke surga karena sudah tidak punya kartu. Itu dia. Itu dia. So itu dia. Pikirnya itu nanti berlaku setelah waktu Tuhan Yesus disalibkan. No. Dia Jadi, setelah soalnya ini dikaji lagi dari waktu bumi dimusnahkan dengan air bah, di mana setan? Sementara kan saya- kita bisa saya akan tambahkan, Brother Victor membuka sesuatu yang kita bisa tambah pengetahuannya. Ini sebelum kayu salib atau setelah kayu salib? Kenapa? Kenapa ini sebelum kayu salib? zaman Ayub Israel pun belum ada. Karena zaman Ayub. Oh, benar juga sih. Tapi jawabannya, waktu kayu salib, sesuai dengan Wahyu 12:10, setan nggak bisa keluar bumi. Iya. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa dia keluar bumi, karena dia sudah di penjara di bumi. Itu kayu salibnya. Itu kayu salibnya. Artinya ini sebelum apa? Kayu salib. Oke? Sudah ngerti ya? Iya, tambah sesuatu yang nggak tahu, nggak ada ruginya, betul? Nggak tahu kapan kita bisa gunakannya lagi. Oke? Lalu Tuhan bilang apa? Jadi waktu setan datang juga, dan kita tahu ini bukan di bumi, karena setan datang juga. Kalau dia datang juga, ngapain datang kalau dia sudah di situ? Oke. Jadi dia bilang, lalu Tuhan bilang, setan, kamu dari mana? Setan bilang, oh, hilir-hilir mudik di bumi, jalan-jalan di bumi. Tentu saja seperti singa yang mengaum-ngaum kan. Lalu di sini Tuhan bilang, setan, kamu sudah pernah Bisa sedikit ada ini maksudnya penting sekali sih karena pemahaman selama ini yang kita tahu dan di nominal bahwa untuk tempat pertemuan seluruh anak-anak manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa itu harus datang ke surga untuk menghadap. Jadi seharusnya bumi ini diwakili oleh oleh Adam, tapi karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa maka setan yang mewakili untuk hadir. Itu benar. Itu benar 100%. Tapi bukan di surga. Itu benar. Itu sudah dibenarkan. Itu dia. Jadi kurang tambah saja. So banyak benarnya, sekarang diperlengkap saja. Tahu, Victor tadi bilang tahu apa? Persoalannya di mana? Brother Victor bilang begini, pengetahuan kita di nominal. Itulah persoalannya. Itu persoalannya. Dan kita semua pengetahuannya berdasarkan nominal. Itu persoalannya. Udah ngerti ya? Oke. Mari kita lihat. Lalu Tuhan bilang apa? Dan Tuhan bilang,
kamu pernah nggak consider hambaku Ayub? Nggak ada yang seperti dia di bumi, sempurna dan benar, takut Tuhan, jauhkan dosa. Excuse itu, dia jauhkan dosa. Kalau dosa, dia selalu lawan arah. Itu excuse evil. Apakah Hawa excuse evil? Hawa lawannya excuse evil. Ini dia. Lalu setan bilang apa? Oh iya, kan kamu pagari dia. Coba kita lihat itu. 9. Ya. Oh iya betul. Ini dia. Kenapa dia takut kepada Engkau Tuhan? Karena saya nggak dibebaskan untuk menggoda karena dia dikelilingi pagar. Itu dia. Artinya apa? Artinya Tuhan yang pagar Ayub sehingga setan nggak bisa goda. Itu setan bilang. Artinya kalau mau goda, coba singkirkan pagar. Artinya kalau mau goda harus minta izin dulu sama Tuhan. Itu dia. Betul? Itu yang kita cari kan? Saya bisa goda dia? Oke, saya cuma tarik satu pagar. Oke. Itu kuncinya. Artinya, kalau saya diizinkan untuk digoda, setan hanya bisa goda sesuai apa yang Tuhan izinkan dia goda saya. Betul? Mari kita ke 1 Korintus 13 ayat 10. Dan ini untuk menjawab apa, Brother Alex? Jangan lupa pertanyaannya. Ini untuk menjawab apa? Bagaimana saya tidak ragu? Jangan lupa, itu pertanyaannya. Karena kita sudah jalan-jalan, sudah lupa pertanyaan. 1 Korintus 13 ayat 10. Tidak ada penggodaan yang Tuhan izinkan, kita sudah tahu itu, untuk setan goda kita, yang melebihi daripada sesuatu yang normal yang pernah dihadapi manusia. Itu lebih luas daripada kata-kata yang ada. Jadi kalau saya digoda, saya bilang, ini kayaknya penggodaan nggak pernah dialami orang ini. Dia bilang, no, ini sudah dialami semua orang dan ini nggak ada yang spesial tentang ini. Nggak ada. Lalu dia bilang, dan Tuhan pun tidak akan izinkan kamu digoda lebih dari kemampuan. Jadi, pertama, setan harus minta izin. Kedua, izinnya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Ketiga, karena Tuhan tahu saya mampu dan saya tidak perlu jatuh. Dan kalau saya tahu itu, itulah sebabnya kenapa saya tidak perlu ragu. Salah tadi ayat. Ya? Ayat 13. 13. 13 yang pas, 13. 10 ayat 13. Tuh. Pencobaan. Apaan yang tadi pertama kan? Iya. Saya 13-10 bilang. Oh, sorry, salah. 10-13. 10-13, oke? Jadi, apakah kita lihat bahwa kalau Tuhan izinkan, dia harapkan saya menang. Artinya setiap kali saya digoda, pikir begini. Oke, bisa saja saya nggak pikirkan begini, tapi saya bisa pikirkan sebelumnya. Sebelumnya saya pikir, nanti saya digoda, artinya setan harus minta izin dulu, dan Tuhan bilang, oke, hanya sejauh ini, karena ini kemampuan dia, dan artinya saya harus menang dong. Kan main. Judas 24, mari ke Judas 24. Aduh. Apakah saudara-saudara bisa melihat pentingnya ini untuk midnight? Bukan main. Mari kita gabung ayat-ayat yang tadi. Setan ke Ayub, ke Tuhan, lalu Tuhan bilang, kamu pernah nggak lihat Ayub? Oh, dia begitu karena kamu jaga-jaga. Lalu dia bilang, oke, saya akan buka pagarnya dan kamu hanya bisa goda sebesar ini. Dan tahu nggak? Setan harus menurut. Coba pikir, setan yang keras kepala harus menurut. Jadi Tuhan bilang, sampai di sini. Kira-kira kalau kita bilang sama setan, saya nggak mau digoda lagi. Kira-kira dia mau menurut? Tapi kalau Tuhan bilang cuma 5%, dia bilang apa?
Yes, sir. Oh, rupanya ada yang lebih hebat dari setannya. Mantapnya bukan main. Jadi si jagoan itu rupanya nggak sejago seperti yang kita jagoin. Aduh, ketahuan kedoknya. Itu dia. Artinya kalau kita nggak tahu ini, makanya jatuh terus. Dia. Jadi Tuhan bilang, oke, silahkan goda 5%. Lalu Tuhan bilang di ayat Judas kepada Ayub, yaitu kita, 5% kamu sanggup menang karena saya tolong kamu. Bagaimana? Bagaimana saudara-saudara? Habis itu saya jatuh, kan? Keterlaluan. Keterlaluan. Habis itu saya jatuh, teman-teman. Sudah diizinkan, dibatas, lalu bilang sama saya, kamu bisa menang. Karena itu kemampuan kamu. Kamu nggak perlu jatuh, kamu bisa tanpa cacat, kamu bisa dalam kehadiranku tak bercacat dengan penuh sukacita lagi. Setiap kali kita diapa? Goda. Perlu direnungkan ini. Man, ini kelas berat loh. Ini kelas berat. Mudah-mudahan sebelum tidur direnungkan, lalu geleng kepala sendiri. Bukan main. Artinya selama ini saya ditipu setan dong. Iya. Atau artinya selama ini saya nggak percaya ini dong. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berdosa sekarang sebelum midnight? Apakah kita perlu berdosa setelah pekabaran ini sebelum midnight? Enggak. Apa jawaban kita? Tuhan, saya percaya. Tolong ketidakpercayaan saya. Dan Roh Nubuat bilang, Tuhan nggak bisa tolak permohonan seperti itu. Tolong kita praktekkan bahwa kita bisa berhenti berdosa karena Tuhan harapkan kita berhenti berdosa. Luar biasa. Oke, sekarang kita ke Amsal. Dengan sudah tahu semuanya, kita ke Amsal. Siapa yang grup nyanyi berikut? Jakarta. Well, saya dari Jakarta juga, jadi kayaknya nyanyi juga ya. Oke. Amsal 4:18. Amsal 4:18. Ya, kembali lagi. Karena tadi ke Amsal 14 masih banyak bolongnya. Sekarang kita isi dengan apa yang kita pelajari, kita isi informasi, lalu Amsal 14 kelihatan indah sekali, Oke, mari kita baca. Tapi ini kayaknya saya harus pakai karena sudah dipindahin lalu belum dipakai-pakai. Jadi apakah ada iman di sini? Yap. Ini apa ini? Lahir. Dan bilanglah ini akhir iman, oke? Ini akhir iman. Apa the end of our faith? Apa akhir iman kita? Mantap, keselamatan. Mantap sekali. Yaitu keselamatan jiwamu, salvation, keselamatan. Untuk Sister Shirley, saya akan tulis semua dalam bahasa Indonesia, oke? Dan memang seharusnya begitu. Keselamatan. Oke, pertanyaan sebelum kita ke 18, kalau ini keselamatan, apakah ini keselamatan? Apakah ini keselamatan? Coba saya mau kita reason. Kalau keselamatannya di ujung, apakah ada keselamatan sebelum di ujung? Coba pikir baik-baik. Saya nggak bilang salah atau benar ya. Kalau keselamatannya saya peroleh waktu imannya penuh, apakah sebelum penuh sudah terima keselamatan? Ya. Penyamun di sebelah kanan maksudnya? Oke, Brother Victor bilang sudah. Tolong jelaskan. Baik. Ya, bagaimana itu? Waktu belum lahir kan? Ya.
berarti kita belum ada keselamatan. Betul. Tapi setelah kita belajar dari sini tadi, Dibenarkan. di mana kita dibenarkan. Oke. Tapi setelah belajar selanjutnya bahwa sejak kita lahir kita sudah memiliki iman itu. Iya. Kalau bahasa dari Wagoner, keselamatan itu ditindas dengan kelaliman. Sehingga Apa tidak lalim? muncul Apa lalim? kejahatan. Oh, dosa. kejahatan. Oke. Tuh. Jadi ini sudah ada keselamatan, sama dengan saudara kasih pelajaran dibilang kapan kasih karunia diberikan? Pada saat Hawa makan, saat itu kasih karunia turun kan? Jadi keselamatan sudah diberikan kepada kita, hanya kita mungkin tidak mempergunakan keselamatan itu dengan iman yang benar. Nanti kita mengerti saat dibenarkan, baru kita dapat kesempurnaan keselamatan. Jadi yang saudara Victor bilang, saya bilang bahasa Inggrisnya karena kurang mantap Inggrisnya. Keselamatan sudah available. Sudah diberikan. Nah, available. Diberikan dengan available beda. Sudah tersedia. Tersedia. Iya. Jadi available artinya sudah ada. Iya. Tapi belum tentu saya sudah terimanya, sudah ambil. Ya, yang Nah, ambil itu available. Ya. Ya, gitu kan? Betul itu, betul. Nah, walaupun yang saya tanya bukan situ, tapi ya akhirnya ke situ juga. Jadi sebenarnya keselamatan selalu available. Selalu available. Betul? Dan tergantung saya gunakan iman saya untuk terima sesuatu yang sudah available. Itu dia. Dan kapan yang available saya sudah terima? Sini? Enggak. Oh, diterima sudah? Di sini enggak. Apakah saya sudah terima keselamatan yang sudah available di sini? Di sini. Belum. Di mana? Di sini. Karena saya gunakan iman untuk dibenarkan, artinya saya sudah gunakan imannya, dan waktu saya dibenarkan, saya sudah dijamin keselamatan. Ya. Kenapa dibilang keselamatan di sini waktu di ujung kalau sudah di sini dan? Kenapa dibilangnya? Perjalanan iman kan, jadi kalau dalam perjalanan iman kan kadang berlaku turun naik tuh, itu sinar. Kalau orang sudah terus itu iman juga ada kan, pertahankan itu dapat keselamatan akhir. Tapi kalau orang tidak pertahankan, tidak jadi. Oke, jawabannya yang saya cari sudah dibilang, pertahankan. Pertanyaannya, bagaimana saya pertahankannya? Itu dia yang Bagaimana saya pertahankannya? itu dia yang mau belajar. Jadi kalau kita sudah terima, make sure di sini masih ada yang sama. Pertanyaan saya, apakah keselamatan yang saya terima di sini sama dengan keselamatan di sini? Sudah Jamie? Iya? Apakah keselamatan? Oke, saya mau tulis keselamatan lah supaya. Apakah keselamatan ini sama dengan, bukan kutipan, bukan jiplakan, sama dengan itu? Ini adalah itu. Apakah ada yang enggak? Semua iya? Iya artinya sama? Iya, benar. Iya sama. Oke. Kalau ini adalah ini, apakah dari kita belajar tadi bahwa ada yang beda? Ada. Ada yang kita belajar tadi yang berbeda. Iya, bukan keselamatan. Apa yang berbeda tadi? Iman berapa? Itu beda nggak? Itu. Jadi keselamatannya sama. Apanya yang bertambah? Iman. Oke, sekarang tanya. Apa gunanya iman? Oke, iman untuk terima apa? Grace. Oke, mari kita ke Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Jadi kita tanpa sadar kita sedang belajar righteousness and justification by faith, oke? Oke, Roma 5 ayat 1 dan 2. Kita dibenarkan oleh iman, itu keselamatan pertama, betul? Langkah pertama, betul? Di situ. Melalui Kristus. Dan melalui Kristus kita sekarang berdamai dengan Bapa. Melalui Kristus juga artinya sama dengan yang sebelumnya. Artinya yang sebelum terulang kembali karena juga melalui Kristus, melalui iman di mana saya dibenarkan, melalui iman yang sama yang mana tadi saya dibenarkan, melalui iman itu saya juga terima grace. Jadi waktu saya dibenarkan, bilanglah dibenarkan itu ini.
Jadi waktu saya dibenarkan, saya terima. Apa di tangan saya? Keselamatan. Cuma itu, Lali? Cuma itu? Koma atau titik? Oke, apa setelah komanya? Sudah, Jami? No. Di tangan saya apa? Oke, itu oke, setelah keselamatan, titik atau koma? Oke. Jadi yang paling bilang keras komanya apa setelah koma? Grace. Karena melalui iman saya juga terima apa? Jadi waktu saya dibenarkan, saya sedang pegang apa? Keselamatan dan grace. Betul? Kasih karunia. Apa gunanya grace? Untuk mempertahankan keselamatan dengan tidak berdosa. Betul kan? Oke. Orang yang tidak berdosa adalah orang yang tidak apa Tuhan? Oh, bagus sekali. Orang yang tidak ragu akan Tuhan. Tapi iman saya tadi katanya bertambah-tambah kan? Artinya lebih ke sana, saya lebih tidak apa Tuhan. Karena iman saya punya pertumbuhan berdasarkan kemenangan saya sebelumnya. Jadi kalau tadi saya menang, apakah itu membuat saya lebih yakin untuk menang lagi? Dan lagi, sehingga mustahil untuk ragu berdasarkan pengalaman menang saya. Artinya imannya bertambah, sesuai dengan kemenangannya bertambah, sesuai dengan keraguannya hilang. Jadi apakah orang ini ada unsur ragunya? Nggak ada. Dan kalau nggak ada unsur ragu, apakah bisa digoda setan kalau setan menggoda orang dengan meragukan Tuhan? Nggak bisa digoda lagi. Apakah orang ini mustahil untuk berdosa? Karena dosa adalah ragu. Jadi orang ini dia tetap firman terus, firman masuk terus, iman masuk, iman terus. Yap. Artinya ada tambah, ada koma juga. Terus. Tambah Tambah kuat. Tambah yakin, tambah mustahil, sampai benar-benar mustahil. Setan nggak bisa pegang lagi. Setiap waktu itu dia pakai untuk Bible study terus. Yap. Bible study terus. Walaupun di mobil, di motor dia renungkan terus. Ya. Kita mau ke situ. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa saya menang di sini? Kenapa saya menang di sini? Kenapa saya menang di situ? Ya sudah nggak ada lagi, tapi kenapa saya menang di sini? Bisa lihat di sini semua? Kenapa saya menang di situ? Karena waktu di sini saya tahu yang Tuhan izinkan sebesar ini, dan Dia bilang saya akan make sure kasih sesuai dengan kebutuhan kamu sehingga kamu tidak jatuh. Dan karena saya percaya itu, saya menang. Ingat tadi? Jadi dia bilang, setan silahkan, saya buka satu pagar. Dan waktu dia buka satu pagar, dia bilang, cuma satu pagar. Lalu dia bilang, saya hanya kasih satu pagar, dan kamu punya kemampuan satu pagar, dan saya kasih kuasanya. Perlu jatuh? Lalu dia buka dua pagar. Tapi kamu siap dua pagar, dan saya akan kasih grace sesuai dengan dua pagar. Kalau satu pagar bisa, apalagi dua. Dia buka 4 pagar. Dia buka 8 pagar, dan jumlah pagar 16, dan dia buka 16 pagar. Dan 16 pagar adalah Ayub. Silahkan, tapi jangan bunuh dia. Itu 144.000. 144.000, nggak ada pagar lagi. No, salah saya bilang. Nggak ada pagar, salah. Tapi benar, yang saya bilang benar tapi salah. 144.000 nggak ada pagar, karena pagarnya di sini. Iman mereka, pagar mereka. Karena setan mau serang sini, enggak.
saya nggak akan ragu Tuhan. Tuhan akan tolong saya. Kamu sudah kudis-kudisan, bisul. Saya tidak peduli. Saya tidak akan mempersalahkan dia. Tuhan itu baik. Saya tidak mau meragukan dia. Tapi kamu punya istri sudah olok-olok. Saya tidak peduli. Tuhan saya baik. Dan waktu setan capek, Ayub nggak pernah berdosa. Karena dia nggak pernah meragukan Tuhan. 144.000. Nah, kita sandelo. Sandelo so terlalu lama itu. Sandelo so terlalu lama. Oke, mari kita lihat. Waktu dia izinkan ini namanya apa? Ini apa ya? Pencobaan yang dia izinkan sesuai dengan kemampuan. Nah, mari. Apakah waktu kita sudah masuk surga, dan waktu masuk surga, kita tahu bahwa 144.000 akan berdiri persis petak, betul? Segi 4, persis. Dan sini Tuhan Yesus. Dan hebatnya, saya nggak tahu ya, Tuhan Yesus, nggak ada persoalan dengan hal ini, semua bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Semua lihat wajah Tuhan Yesus dengan sempurna. Kalau ini Brother Alex, apakah Brother Alex bisa dilihat wajahnya? Kalau berdirinya begini. Siapa yang bisa lihat? Yang di sana. Semua bisa lihat. Itu hal yang kita pengen lihat nanti. Kalian mau, Brother Alex mau menjadi orang ini? Oh man. Nah ini mungkin di luar juga sama dengan ini jadi pertanyaan selama ini untuk kita. Waktu Tuhan datang bilang semua mata akan memandang. Itu benar-benar oke. Itu sebenarnya bisa. Bumi disatukan. Bukan. Waktu dia datang dari timur, semua bumi memandang sesuai dengan lokasi dia. Karena bumi kan putar. Jadi waktu putar ya semua. Jadi bukan sekaligus seperti matahari. Betul. Jadi apakah semua dapat matahari? Maksudnya pikiran kita bahwa karena pada waktu itu sebelum dia datang gempa bumi yang dahsyat yang terjadi, dibilang pulau-pulau tenggelam. Ya. Saya pikir bahwa seluruh daratan dipersatukan kembali seperti zaman penciptaan. Jadi semua orang tak kumpul di satu tempat baru kelihatan. Enggak, saya ragukan itu. Itu bisa benar bahwa semua bisa lihat pada waktu yang bersamaan kalau bumi modelnya seperti ini. Sudah pernah dengar ajaran keterlaluan itu? Bukan main keterlaluannya. Itu dia, betul sekali kan? Waktu dia nggak tapak kaki bumi, kata kali dia cuma di awan-awan. Itu ketiga kali, itu beda. Kalau dia letakkan kaki di bumi kedua kali, apa artinya lali? Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali lalu dia injak di bumi, artinya apa itu? Jangan dengar Kristus palsu, betul? Itu dia. Karena Tuhan bilang saya hanya di awan-awan. Nah kamu yang saya angkat. Tapi kalau bilang dia di sana, oh itu palsu karena dia nggak injak bumi. Nanti ketiga kali baru dia injak di Bukit Zaitun. Di mana dia tinggalkan, dia akan kembali. Alfa dan Omega. Oke. Kembali lagi. Ini. Oke, tadi mau kemana? Ini sudah jalan-jalan kita mundurnya. Wajahnya. Itu pun tambahan. Sebelum itu kemana ya? Saya tahu indah, tapi mana? Semua mata lihat. Indah 144 bisa lihat. Terima kasih. Oke. Brother Alex dan Brother Victor. Ini saya punya ciptaan ceritanya untuk mengilustrasikan sesuatu. Saya nggak bilang ini terjadi, hanya untuk mengilustrasikan. Oke? Jadi jangan bilang bahwa ini akan terjadi. Masing-masing harus kasih kesaksian akan bagaimana mereka punya perjuangan ke surga. Dan Brother Alex bilang, saya dianiaya, saya difitnah, saya
ditarik semua ujung kaki dan di stretch. Dan kalian tahu itu penganiayaan paus kan? Kalau kita lihat penganiayaan paus, dan yang merancang ya, dia punya alat penganiayaan, rancang katanya kan? Yang merancang itu setan. Setan yang merancang bagaimana untuk membuat orang sakit maksimal tanpa mati. Supaya bisa dia nikmati semua tetesan sakitnya tanpa mati. Dan cuma setan yang bisa pikirkan hal itu. Dan tangan kanannya lah yang merancang. Jadi, Brother Alex bilang, saya sudah di situ. Dan ada yang seperti begini modelnya. Kalau bahasa Inggrisnya pizza cutter namanya. Kalau pizza dipotong begitu. Dan ini saya lihat tempat-tempatnya dan digambar juga. Dan digambarnya bukan gambar orang, gambar yang asli. Kenapa saya bicara ini? Karena ini kemenangan akhir. Saya nggak mau takutkan, tapi ini kemenangan akhir dan kita harus baca kemenangan akhir. Dibilang sekarang mereka sedang meruncingkan alat penganiayaannya yang sudah lama nggak dipakai. Apakah kejam? Dan ini digantung begini, dan dia akan ke sini dan ke sini, sementara dia merendah. Jadi zoom, tambah lama tambah rendah, dan orangnya berbaring di sini. Ayo tinggalkan kebenaranmu. Give up the truth. Ayo tinggalkan kebenaran. Tidak, tinggalkan. Waduh. Dan inilah Brother Alex sedang ceritakan. Tapi saya rela mati. Memang mulai diiris-iris, tapi saya sudah di sini. Lalu Brother Victor bilang, saya nggak pernah dianiaya. Malu ah. Betul nggak? Semua orang mengerikan. Brother Victor ke sana, sembunyi dari penganiayaan, lalu tembus lagi. Kira-kira ada yang bisa diceritakan? Atau mau lari? Dan sembunyi? Artinya, apakah penganiayaan sebagai satu kehormatan kalau di surga? Apalagi yang selamatkan kita dianiaya. Waduh, bukan main. Jadi, waktu saya sedang diuji, apakah saya bersuka cita sesuai dengan Yakobus 1 ayat 2? Waktu diuji, terima kasih Tuhan. Kalau perlu salibnya upside down, betul? Sukacita. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak layak. Aniayaan itu nggak layak. Harusnya lebih dahsyat daripada itu, dan Tuhan sudah ambil yang lebih dahsyatnya. Jadi saya rasa nggak pernah layak. Jadi apapun yang saya alami, saya rasa sangat terhormat dan sangat terhormat untuk menjalankannya. Makanya semua penurunan sukacita. Sekali lagi, apakah rasa takut dan sedih adalah hasil ragu juga? Iya. Ingat Jerome dengan Has, apakah mereka senyum dan nyanyi waktu dibakar? Nyanyi. Ingat waktu dia bilang, saya nggak tahu Jerome atau Has, orang yang mau nyalain apinya berdiri di belakang, betul? Dia bilang, kamu saya nggak takut kalau mau bakar dari depan. Seperti gitu. Jangan di belakang. Kamu mau buat sesuatu yang mengerikan dari depan, jangan takut-takut. Bakar dari depan. Jangan di belakang-belakang. Yang mau bakar aja takut, yang dibakar bilang saya nggak takut. Kalau if you wanna be man, bakar dari depan gitu kayak. Wah, bukan begitu, model begitulah. Apakah orang-orang berani ini? Kenapa? Imannya. Iman orang saleh kekal. Waduh, kan main. Karena iman. Karena nggak ada keraguan sama sekali. Oke, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita memperoleh iman? Melalui ujian-ujian. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain melalui ujian. Cuma begitu. Nggak ada cara lain. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan tambahkan iman saya. Dan waktu dia jawab, dalam bentuk ujian. Dan saya bilang,
Terima kasih Tuhan. Karena ini adalah satu kehormatan untuk mengikuti jejak, walaupun jejaknya besar, kaki saya sangat kecil. Jadi itu kita punya iman bisa bertambah-tambah, oke? Oke. Berikut, ada yang mau, habis itu kita, jam 8 ya? Oke, jam berapa kita mau habis malam ini? Supaya jangan keterusan. Sudah Jami? Jam berapa habis? Biasanya? 8:30? Oke. Betul sekali. Oke, setengah jam lagi. Jadi akan ulang sedikit apa yang kita sudah bicarakan tadi. Wahyu 14 ayat 12 adalah ayat terakhir dari atau ayat setelah 3 malaikat. Jadi Wahyu 14:12 adalah hasil daripada 3 malaikat. Adalah hasil daripada 3 malaikat. Dan kita tahu bahwa 3 malaikat itu adalah tahap untuk Tuhan bekerja dan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dan inilah hasilnya ayat 12. Dan mereka tidak menyembah binatang dengan image-nya atau menerima tandanya di dahinya atau di tangannya. Dan inilah, dan ketiga tahap pekerjaan Tuhan untuk menghasilkan orang-orang ini, sebenarnya kita belajar tadi, yang dihasilkan apanya? Kesabarannya. Jadi setelah malaikat pertama, kedua, ketiga, dan waktu 3, lalu bilang, inilah orang-orangnya. Betul? No, bukan itu yang dia bilang. Inilah kesabaran orang-orangnya. Bukan inilah orang-orangnya, inilah kesabaran orang-orangnya. Jadi yang ditekankan orangnya atau sabarnya? Kesabaran. Jadi malaikat ketiga sebenarnya menghasilkan apa? Kesabaran. Kesabaran. Oke, mari kita lihat. Kita ke ayat 9. Mereka sabar apa? Mereka sabar ayat ini sehingga tidak terima ini dan tidak mengalami ayat ini. Betul? Oke, mari kita ke Wahyu 13. Mari ke Wahyu 13. Mereka sabar dalam apa? Tadi kita ke 13 juga kan? Oke. Mari kita ayat 15. Ayat 14, ayat 14. Siapa membaca ayat 14? Dan sekali lagi, apa ini? Yang saya lihat. Jadi kalau saya punya kesimpulan atau keputusan berdasarkan apa yang saya lihat, saya akan tertipu. Karena man shall not live by sight, but by what? Faith. Okay? Jadi dia oh ya, silakan. Siapa yang mau baca? Sen. Dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi orang itu ditipu karena apa yang dia apa? Lihat. Dan yang dia lihat apa? Mujizat. Yang dia lihat mujizat. Jadi kita tahu bahwa di akhir zaman Tuhan nggak bikin mujizat lagi. Kenapa? Karena bisa ditiru siapa? Oke. Bagaimana dengan penyembuhan? Bagaimana dengan penyembuhan? Bagaimana penyembuhan terjadi di akhir zaman? Apakah umat Tuhan akan ada kuasa untuk menyembuhkan orang yang percaya? Dan apakah penyembuhan itu namanya mujizat? Dan apakah setan bisa menyembuhkan orang juga? Sepertinya. Jadi bagaimana dengan penyembuhan? Kalau itu pun bisa ditiru oleh setan.
Itu jawabannya. Penyembuhan hanya melalui tahap miracle missionary, yaitu lama. Karena setan cepat, miracle missionary lama. Tuh. Jadi lama artinya saya harus minum ini, harus rutin, harus di boil, harus di ini cleansing, matahari. Wah, lama itu. Oh, begitulah caranya. Karena kalau mau cepat, setan bikin cepat. Jadi orang-orang yang disesatkan ialah orang-orang yang mau cepat solusinya tanpa lambat-lambat tapi selamat. Itu dia. Jadi apakah kita harus sabar dengan cara Tuhan yang lama? Karena kalau nggak sabar, kita pilih yang mana? Yang cepat. Itu dia. Iya. Langsung kan? Jadi, apakah mereka sabar dalam hal ini? Yap, mereka sabar. Walaupun lama, nggak apa-apa. Siapa contoh sabar di Alkitab di Perjanjian Lama? Betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Betul, betul. Di buku Raja-Raja. Siapa yang sabar? Naaman. Kenapa? Harus tunggu 7 kali. Bisa nggak? Coba kita bacalah. Kita baca. 2 Raja-Raja 5. Saya lihat sendiri. 2 Raja-Raja 5. Wah, ini indah sekali. Indah sekali kalau kita bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Oke. Kita tahu dia 1:10. Kita ke 10. Itu dia. Ini dia. Naaman datang dengan kuda-kuda, dengan kereta kuda, dan berdiri di depan pintu rumahnya Elisha. Elisha munculnya kapan? 9/11. Mantap sekali. Dan Elisha mengirim seorang utusan untuk berhadapan dengan Naaman, bilang, pergilah dan cucilah atau celupkan dirimu di sungai Jordan 7 kali, dan kulit-kulitmu ini akan menjadi bersih kembali. Lalu Naaman marah dan pergi, dan dia bilang, lihat, saya pikir dia yang mau keluar dengan saya berdiri dan panggil nama Tuhan, oke? Dan dia akan angkat tangan, lalu dia bilang, lalu saya sembuh. Apa itu namanya? Mujizat. Dia bilang, no, saya akan lakukan, tapi lama. Saya akan sembuhkan kamu 7 kali. Bukan cuma 7 kali. Kamu harus ke sungai dulu, lalu lihat bahwa itu kotor, lalu mengeluh, nggak ada yang lebih berisi lagi. Lama. Dia pikir, atau, Benny. Betul? Sembuhlah kamu. Dia pikir kayak begitu. Apakah ini akhir zaman ini? Apakah yang diharapkan akhir zaman? Padahal harus apa? 7 kali. 7 kali sama orang begini. Kamu harus minum herbs-nya 3 kali sehari untuk 7 hari. Lama sekali. Maunya apa? Mau didorong dahinya? Nah, itu dia. Sabar karena prosesnya apa? Aduh. Karena setan instant. Sekarang apakah dunia penuh dengan instant? Semua instant. Instant noodle. Semua instant, dan instant siap untuk orang ditipu akhir zaman. Kamu mau sembuh? Iya, boom. Mesti minum herb, aduh lama. Nah, itu dia. Lihat kan? Oke. Mari kita lihat ke Wahyu 13 lagi, Wahyu 13. Jadi harus sabar. Kenapa orang itu sabar? Kenapa dia sabar menunggu? Kenapa dia sabar menunggu 7 kali? Karena dia tahu Tuhan punya cara lah yang hanya bisa menyembuhkan. Berapa kali pun. Karena dia nggak pernah meragukan perintah Tuhan. Karena kuncinya apa? Nggak ragu. Apakah orang ini sangat percaya kalau gitu? Kan main ya. Ini sudah dekat, sudah sangat dekat.
Jadi dalam setiap aspek kehidupan saya harus bisa evaluasi diri, apakah saya sabar enggak dalam hal yang saya lakukan. Karena kalau saya nggak sabar, ya itulah hasilnya. Biar saya belajar Alkitab bisa hafal semua itu, kalau saya nggak sabar ya apa gunanya, kan? Oke, kita ke Wahyu 13 kembali lagi. Lalu saya mau kasih tunjuk roh nubuat, lalu kita saya tutup. Ayat 15 dan 16. 15-16. Siapa mau baca? Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oke, 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Oke, 17. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Waduh, saya mau ke roh nubuat. Mau kasih tunjuk kutipan dari roh nubuat. Dan kalau kalian ada, bisa buka. Oke, ini di SDA Bible Commentary 4, halaman 1172. SDA Bible Commentary, halaman buku 4, jadi 4 BC ya, halaman 1172. Apakah yang sedang buka sudah dapat? Ah, itu dia. Terima kasih. Mantap. Oh, betul sekali. Ada ini kita. Mantap, mantap. Oke. Kita mulainya di... Aduh, di mana dia? Ah, kita mulainya di sini. Oke. Ini kita tergoda untuk baca semua karena bagus. Nah, ini dia. Mulai dari sini, oke? Hari pertama akan ditinggikan dan dunia Protestan akan menerima hari Sabat palsu ganti aslinya. Okay. Melalui tidak observe atau tidak apa ya observe? Apa observe adik? Ya, dengan tidak memelihara hari Sabat Tuhan, saya akan membuat hukumnya hari Sabat itu menjadi sesuatu yang dibenci. Dan perkataannya, sebagaimana Tuhan bilang kepada Yeskel, hari Sabat akan menjadi apa? Tanda antara aku dengan kamu selama di generasi kamu, dan aku akan membuat kamu menyembah saya of my Sabbath, karena hari Sabat saya. Jadi Tuhan janji hari Sabat adalah tanda bahwa kamu umat saya dan saya adalah Tuhan kamu. Lalu setan bilang apa? Tapi dunia ini milik saya. Jadi kamu bilang apa saja, dunia ini milik saya, dia bilang. Lalu saya akan menjadi ruler daripada dunia ini, sayalah pangeran dunia ini. Itu dia bilang. Jadi Tuhan bisa janji apa saja dengan umatnya, tapi saya pemilik dunia. Dia bilang itu. Lalu dia bilang apa? Saya akan menguasai pikiran-pikiran manusia di bawah kuasa saya, sehingga hari Sabatnya Tuhan itu akan menjadi penyebabnya kenapa mereka akan dibenci. Jadi kalau kamu
mau berani memelihara hari Sabat, itulah sebabnya kenapa dunia akan benci kamu. Dan orang yang takut bilang, kalau gitu saya nggak mau berbakti hari Sabat dong. Itu dia. Karena saya nggak mau Waduh. Terus lagi. Lalu dia bilang apa? Tanda. Dia tanda tanya. Tanda? Tuhan bilang, itu tanda saya antara kamu. Dia bilang, tanda? Dan kalau dia bilang tanda, saya ingat Miss White menjelaskan, memberikan description akan setan punya wajah. Waktu dia sedang menggoda seseorang, lalu jatuh, lalu mukanya itu kayak sangat sinis dan mengolok bahwa tapi ininya tinggi. Lalu dia bilang, saya sudah tangkap kamu. Dan matanya kejam. Jadi waktu dibilang tanda kayak, tanda. Kira-kira begitu kan. Tanda apa? Nah, gitu kan. Ngerti kan? Tanda. Tanda apa? Itu dia bilang. Saya nggak bisa turisutkan dan saya nggak akan pernah tiru dia. Tapi mengerikan yang dia bilang. Tanda. Tanda. Apa tanda? Seperti itu kan. Saya akan membuat pemeliharaan hari Sabat tanda tidak setia sama saya. Itu tanda, dia bilang. Itu tanda. Jadi kalian bilang hari Sabat tanda, oke. Itu tanda kamu tidak setia sama saya. Itu tandanya. Jadi dia benci hari Sabat nggak? Oh iya. Oke. Hari Sabat akan menjadi tanda kamu tidak setia akan otoritas dunia. Dan dia akan mempengaruhi hukum dunia saking ketatnya, saking ketat, dia akan membuat hukum yang orang sangat takut langgar. Kenapa orang takut langgar hukum dunia? Karena hukum dunia ini kalau dilanggar, dia punya kenyamanan hidup akan terganggu. Ini dia, akan terganggu. Sehingga orang yang berani untuk melanggar hukum saya, nggak berani mau langgar untuk memelihara hari Sabat. Jadi kalau orang berani langgar hukum saya akan bikin sangat sukar sehingga mereka nggak berani langgar atau nggak berani mereka berbakti hari Sabat karena takut konsekuensi hukum saya. Jadi apakah setan sudah bilang ini? Dan apakah kita sudah tahu ini? Jadi kalau kamu mau pelihara hari Sabat, saya akan bikin saking mengerikan sampai saat kamu ketakutan untuk pelihara hari Sabat. Konsekuensinya, lalu dia bilang apa? Ini yang membuat kamu ketakutan. Ini sebabnya kamu bilang, lebih baik saya nggak berbakti hari Sabat kalau begini, karena mengerikan sekali. Dan ini Nyonya White bilang, karena kamu takut nggak ada pakaian dan nggak ada makanan, itu sebabnya kamu nggak berani berbakti hari Sabat. Apa? Takut nggak ada pakaian dan nggak ada apa? Jadi setan tahu kalau kita nggak ada pakaian dan nggak ada makanan, saya takut sekali nggak ada itu, sehingga saya takut berbakti hari apa? Man, apakah Tuhan sudah buka apa yang dia mau lakukan sebelum dia buka? Dan apakah sekarang kita harus belajar bahwa kita punya pakaian dan makanan harus sangat bercukupan saja, sederhana, supaya kita nggak tergantung akan itu, lalu dia ancam, saya nggak terancam, karena saya bukan hidup dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan. Ini dia. Jadi apakah orang ini sabar waktu diuji karena dia tahu bahwa Tuhan akan kasih makan sebagaimana Elia diberikan makan? Apakah dia sabar? Apa yang membuat orang sabar? Dia tahu Tuhan nggak pernah akan gagal. Ini yang kita mau tekankan supaya kita bisa benar-benar renungkan ialah apakah kita percaya janji Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya janji Tuhan? Atau kita hanya bilang kita percaya tapi kenyataannya enggak? Karena setan tahu kalau saya cuma pura-pura, dia akan hantam habis-habisan saya.
Ada satu kutipan, lalu kita tutup, tapi saya nggak akan ke situ. Nyonya Har bilang, gadis-gadis yang bodoh, yang tadi sama Tante Marcia, gadis-gadis bodoh itu nggak ada minyak, karena mereka belum percaya janji Tuhan. Bahwa saya akan kasih makan, walaupun kamu ada famine, saya akan kasih makan. Mereka nggak percaya itu. Dan oleh sebab itu, itulah minyak yang mereka tidak miliki. Oke, sampai situ saja malam hari ini. Inilah pertemuan permulaan kita. Besok kita lanjut. Dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan sesuatu dari malam hari ini, walaupun nggak ada tujuan khusus. Tapi kita belajar sesuatu bahwa yang kita butuhkan apa sebenarnya? Iman. Tapi iman itu hanya diperoleh dengan Tuhan izinkan apa? Pencobaan yang diukur. Lalu waktu diukur, dibatasi setannya, lalu dia jamin kepada saya, kamu sanggup waktu kamu digoda. Sehingga saya punya pengalaman menang, akan membuat saya lebih kuat lagi. Berikut dia goda saya. Sampai saya mempertahankan saya punya apa? Keselamatan. Dan kalau mempertahankan, saya akan selamat. Oke, sampai situ saja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?